Hai semuanya, selamat datang di channel One Motivate. Saya perhatikan beberapa hari ke belakang, FYP di TikTok lagi rame mengenai effort atau usaha. FYP yang membahas tentang ketidakpuasan para cewek kepada cowok yang tidak bisa menunjukkan effort. Pembahasan yang cukup menarik. Bikin kita bertanya-tanya, seberapa besar sih effort yang harus kita tunjukkan agar memuaskan hasrat para cewek? Dan untuk menjawab ini, sebenarnya sangat mudah. Tetapi sebelum menjawab ini, ada hal yang perlu kamu tanamkan di dalam pikiran kamu. Jangan biarkan cewek yang pegang kendali tentang seberapa besar effort yang harus kamu tunjukkan buat mendekati dia. Jangan pernah membiarkan cewek yang pegang kendali tentang seberapa besar effort yang harus kamu tunjukkan. Tanamkan hal ini baik-baik, biar kamu tidak menjadi budak atau badut dalam hubungan tersebut. Sekali lagi, tanamkan di pikiran kamu, yang menentukan seberapa besar effort yang harus kamu keluarkan adalah diri kamu sendiri. Paham ya? Jadi, untuk menjawab seberapa besar effort yang harus kamu tunjukkan adalah kamu harus menentukan titik tengah antara effort dan liability. Maksudnya, antara usaha kamu dan kelayakan si dia menerima usaha kamu tersebut. Tujuannya, agar kamu tidak perlu capek-capek mengeluarkan effort ke orang yang salah. Lalu, cara menentukannya gimana? Caranya mudah kok. Tentukanlah berdasarkan skala prioritas utama hidupmu. Sekali lagi, berdasarkan skala prioritas utama hidupmu. Ini sangat saya sarankan, terutama buat kamu semua yang masih muda dan belum menikah. Terutama, jangan pernah menjadikan cewek sebagai prioritas utama di dalam hidupmu. Apalagi kalau baru sekedar PDKT dan jadian. Kalau belum paham prioritas utama itu apa saja, sini saya kasih tahu. Prioritas utama itu ada banyak. Skalanya bisa mengenai kesehatan diri, karir, pendidikan, pekerjaan, keluarga, target yang ingin dicapai di hidupmu, dan lain-lain. Setelah mengurutkan skala prioritas apa saja yang terpenting sampai yang kurang penting, boleh deh, habis itu masukkan cewek di antara prioritas tersebut. Mau di prioritas ke-5, ke-10, ke-50, ke-100, ke-1000, terserah. Terserah pada kamu. Yang terpenting, jangan yang pertama apalagi yang utama. Ingat, jangan yang pertama apalagi yang utama. Selanjutnya, setelah memasukkan dia dalam skala tersebut, kamu harus mengukur effort yang kamu kasih. Apakah sudah sesuai atau malah mengganggu prioritas yang lain. Saya kasih contoh. Misalnya, si cewek mau kamu jemput dan antar pulang. Ternyata, pada waktu tersebut, kamu sudah janji ke orang tua buat mengantar mereka belanja kebutuhan bulanan. Ya sudah, saat itu juga kabari dan kasih pengertian kalau kamu tidak bisa jemput karena ada janji sama orang tua kamu. Jelaskan kalau jadi cowok harus bisa dipegang omongan dan janjinya. Tapi kalau misalkan di waktu tersebut kamu memang kosong, ya tidak masalah, jemputlah cepat sana. Contoh lain lagi, misalnya, kamu lagi sibuk-sibuknya kejar deadline buat tugas besoknya. Terus tiba-tiba diajak teleponan atau mungkin sleep call. Ya sudah, tolak saja. Jelaskan kalau kamu punya deadline yang lebih penting. Teleponan atau video call-nya bisa nanti setelah kamu selesai atau bisa juga saat tugas sudah hampir selesai. Contoh lain, misalnya dia pengen ketemu, mengajak kamu jalan malam minggu, tapi kamu sudah ada agenda buat pertandingan futsal bareng keluarga. Dan tentunya, kamu merasa agenda itu jauh lebih penting. Ya sudah, sekalian saja ajak dia buat hadir untuk dikenalkan sama keluarga, hobi, dan dunia kamu. Paham ya? Intinya, kalau kamu memang sibuk, tidak bisa mengikuti apa yang dia mau, kamu wajib kasih penjelasan tentang skala prioritas kamu. Terus, setelah kamu menjelaskan, dia malah mengambek lalu jalan sama cowok yang lain gimana? Ya sudah, biarkanlah. Tidak usah sampai baper. Tinggalkan saja cewek yang model kayak begitu. Sebab kamu sangatlah tidak cocok sama dia.
karena dia tidak bisa menghargai tujuan hidup yang sedang kamu coba perjuangkan. Ingat, saat masih PDKT atau pacaran, kamu tidak boleh takut kehilangan. Sekali lagi, ingat, saat masih PDKT atau pacaran, kamu sedikit pun tidak boleh takut kehilangan. Jangan marah saat tahu dia jalan sama cowok lain. Dan jangan justru kamu yang merasa bersalah, terus masih mempertahankan cinta, sampai memohon-mohon sambil menangis-nangis ke dia. Kalau kamu melakukan itu, asli, kamu lemah banget. Mending potong punya kamu, pakai rok aja sana. Kasihan sama masa depan kamu loh bro, ya kan? Kesimpulannya jelas ya. Tentang seberapa besar effort yang harus kamu keluarkan buat seorang wanita bukanlah kewajiban. Adapun jika kamu keluarkan, harus sesuai berdasarkan skala prioritas utama hidup kamu sebagai seorang pria. Catatan selanjutnya, jangan pernah membiarkan cewek yang menentukan tentang seberapa besar effort yang harus kamu keluarkan. Tapi kamulah penentu dan pengambil keputusan berdasarkan skala prioritas hidup kamu. Dan pahamilah, wanita yang beneran serius, beneran tulus, dan berkelas pasti akan bisa memahami tentang skala prioritas ini. Hargailah dirimu, kamu itu bukanlah seorang badut, bukan pula seorang budak cinta, tapi kamu adalah seorang pria sejati, pejuang kehidupan. Mari terus berjuang, belajar, dan bertumbuh bersama, setidaknya 1% setiap harinya. Kamu sudah di jalur yang tepat, kamu pasti bisa. Semangat!